Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Nah, di penelaahan kali ini, kita bakal coba bedah bareng beberapa pemikiran keren dari seorang psikiater tentang kenapa kita melakukan hal-hal yang kita lakukan. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba lihat, sebuah fakta yang jujur aja bikin kaget banget dari psikiater Dr. Jimmy Ardian. Angka ini nih yang bakal jadi pintu masuk kita buat nyelamin lebih dalam lagi soal psikologi di balik semua tindakan kita. Lihat angka tadi, mungkin kita jadi mikir ya, kalau saya atau orang yang saya kenal butuh bantuan, harus kemana sih? Nah, sebelum kita ngomongin soal perilaku yang rumit itu, penting banget buat kita paham dasarnya dulu. Siapa yang harus kita hubungi? Nah, ini nih bedanya. Gampangnya gini, psikiater itu dokter medis. Jadi mereka bisa kasih resep obat dan seringnya ngelihat masalah dari sisi biologis atau kimia di otak kita. Kalau psikolog, mereka fokusnya lebih ke terapi, ngobrol gitu, buat ngebenerin pola pikir dan perilaku. Jadi, ini bukan soal mana yang lebih bagus ya, tapi lebih ke pendekatan mana yang paling pas buat kondisi Anda. Oke, sekarang kita balik lagi ke topik yang tadi, yang pastinya bikin banyak orang penasaran. Perselingkuhan. Kita bakal pakai ini sebagai semacam studi kasus buat ngertiin apa sih kebutuhan emosional kita yang paling dalam. Coba deh kita lihat lagi angka ini. Cuma dua orang. Ini bukan sekedar angka loh. Ini tuh petunjuk gede banget. Ini nunjukin kalau dorongan di balik perilaku ini seringkali jauh lebih dalam dan lebih kuat daripada sekadar niat sadar buat berubah. Jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa? Kenapa sih perilaku ini susah banget dikendaliin? Bahkan ketika orang itu sadar banget kalau itu salah. Nah, jawabannya itu ternyata ada di dorongan emosional yang luar biasa kuat yang seringnya kita sendiri nggak sadari. Dokter Ardian kasih analogi yang cerdas banget soal ini. Coba bayangin ya, Anda lagi puasa, udah seharian nahan lapar dan haus. Terus, tiba-tiba di TV ada iklan sirup dingin, es batunya kelihatan seger banget. Wah, rasanya pasti mendesak dan menggoda banget kan? Nah, sekarang coba kita pakai logika yang sama buat emosi. Kalau seseorang lagi kelaparan secara emosional, misalnya kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang dihargai, validasi dari orang lain itu bisa terasa sama mendesaknya kayak sirup tadi. Ini udah bukan lagi soal pengen, tapi rasanya kayak kebutuhan darurat yang harus dipenuhin saat itu juga. Oke, kita gali lebih dalam lagi. Kalau rasa haus emosional ini sebegitu kuatnya, datangnya dari mana sih? Nah, sering banget akarnya itu ada di masa lalu kita, pas kita masih kecil. Disinilah konsep inner child atau anak batin ini masuk. Coba bayangin, ini adalah bagian dari diri kita yang masih nyimpen semua kebutuhan yang nggak terpenuhi waktu kecil. Butuh diperhatikan, butuh rasa aman, butuh disayang apa adanya. Percaya toh nggak, banyak masalah kita pas dewasa itu sebenarnya teriakan dari si anak batin ini yang minta didengerin. Dan ini poin yang paling penting. Kedewasaan yang sehat itu tujuannya bukan nyari pasangan buat nambal kekosongan masa kecil itu. Bukan. Tujuannya adalah kita belajar ngebangun orang tua batin di dalam diri kita sendiri supaya kita bisa nenangin, nyayangin, dan ngasih apa yang kita butuhin secara emosional. Pasangan itu fungsinya jadi pelengkap, bukan penyelamat. Oke, kita udah ngobrolin dunia batin kita ya. Sekarang gimana sih dinamika ini berjalan di dunia luar, terutama dalam hubungan kita sama orang lain? Nah, ini nih jebakan yang sering banget terjadi. Kita ngerasa udah ngomongin semuanya, padahal yang kita lakuin cuma monolog, ngeluh panjang lebar tanpa henti. Ini jelas nggak efektif. Kenapa? Soalnya orang yang dengerin malah jadi bingung. Ini intinya apa sih? Dia maunya apa? Makanya Dr. Arden nawarin sebuah cara yang praktis banget. Aturan 30 detik. Aturannya simpel. Makin Anda marah, makin singkat Anda harus ngomong. Cuma perlu sebutin 3 hal ini. Apa yang Anda rasain, apa kejadian pemicunya, dan apa harapan Anda ke depannya. Dan ini contohnya bagus banget. Coba perhatiin deh penggunaan kata setelah bukan karena. Kalau kita bilang setelah, kita cuma ngasih tahu urutan kejadian, jadi nggak kedengeran kayak nyalahin. Ini jauh lebih gampang diterima sama lawan bicara, dia nggak akan langsung pasang mode defensif. Beda banget kan rasanya kalau kita bilang, aku sedih karena kamu. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Kita bakal ngomongin tantangan buat kesehatan mental kita yang khas banget di zaman sekarang. Zaman serba terkoneksi ini. Sesuatu yang kayaknya kita semua alamin tiap hari. Coba jujur, jawab pertanyaan ini. Istirahat Anda itu malah bikin Anda tambah capek nggak sih? Kedengerannya aneh ya, tapi coba pikirin deh. Kita kan sering banget habis kerja capek, langsung ambil HP, terus scroll sosmed buat santai. Tapi kok abis itu malah rasanya makin lemes ya?
Nah, ini dia jawabannya. Buat otak kita, scrolling itu bukan istirahat, sama sekali bukan. Itu tuh kayak dibombardir informasi, emosi, perbandingan sosial, non-stop. Itu namanya stimulasi, bukan restorasi atau pemulihan. Makanya nggak heran kalau energi kita rasanya kayak kesedot abis setelahnya. Terus, istirahat yang beneran itu gimana dong? Kadang sesimpel nutup mata beberapa menit, atau duduk hening tanpa dengerin podcast atau musik. Bahkan cuma ngeliatin langit-langit kamar, dan biarin pikiran kita ngelantur kemana-mana, itu juga istirahat loh. Intinya, otak kita itu butuh banget jeda dari rangsangan terus-menerus buat bisa bener-bener pulih. Sesuatu yang jadi barang mewah di zaman sekarang. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Sebuah pertanyaan buat kita renungin yang nyambungin semua obrolan kita hari ini. Kita tuh sering banget sibuk benerin hubungan sama pasangan, sama teman, sama keluarga. Tapi pernah nggak kita nanya, hubungan kita sama diri kita sendiri tuh kayak gimana? Karena pada akhirnya kualitas semua hubungan kita di luar sana, itu seringkali cuma cerminan langsung dari hubungan yang kita punya di dalam diri kita.